pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Manajemen belum memiliki definisi yang luas dan diterima secara universal. Selanjutnya itu adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama perencanaan atau disebut planning. Memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Yang kedua itu adalah pengorganisasian atau organizing. Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Yang ketiga itu adalah pengarahan atau directing. Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang terakhir itu adalah pengawasan, meliputi kegiatan pengawasan yang dilakukan agar kegiatan dapat sesuai dengan standar yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya itu adalah unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu terdiri atas manusia, mekanisme kerja, dan tujuan. Yang pertama itu manusia atau orang. Manusia adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan telah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari organisasi atau badan usaha tempat ia bekerja. Yang kedua itu adalah mekanisme kerja. Mekanisme kerja adalah tata cara dan tahapan yang harus dilalui orang yang mengadakan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah tujuan manajemen. Tujuan utama manajemen yaitu memberikan kemudahan kepada pencapaian produktivitas organisasi dengan cara mengurangi ketidakpastian dalam mewujudkan berbagai aktivitas organisasi atau badan usaha yang berbeda. Hal tersebut akan dicapai dengan cara membuat rencana bagi setiap kegiatan. Produktivitas organisasi berarti tingkatan dan nilai-nilai yang dibuat oleh suatu organisasi. Misalnya, sejumlah produk mobil yang diproduksi sesuai dengan kualitas standar yang telah ditentukan. Tujuan manajemen mengandung hal-hal seperti saran, maksud, misi, batas, waktu, standar, dan target. Selanjutnya itu adalah pengertian dan bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari penggunaan faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Aspek yuridis berarti bahwa untuk mendirikan suatu badan usaha harus memenuhi aspek hukum antara lain akta notaris dan surat izin usaha perdagangan atau SIU. Adapun aspek ekonomis berarti bahwa dalam mendirikan badan usaha harus memiliki modal, tenaga kerja, kemampuan atau skill, dan perusahaan. Dengan dua aspek tersebut, badan usaha menyusun strategi untuk mencapai tujuannya, yaitu memperoleh keuntungan. Badan usaha yang sesuai dengan sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan yang dianut oleh negara Indonesia terdiri atas 3 bentuk badan usaha, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Selanjutnya itu saya bahas satu-satu mengenai badan usaha. Yang pertama itu badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik BUMN adalah usaha yang didirikan pemerintah dengan modal milik pemerintah atau negara. Ada 3 bentuk BUMN, yaitu perusahaan umum, perusahaan persero, dan perusahaan jawatan atau perjan. Contoh BUMN yang berupa perusahaan umum yaitu Perum Peruri. Contoh BUMN yang berupa persero yaitu PT Pertamina dan PT Telkom. Adapun contoh BUMN dalam bentuk perjan yaitu PJKA, sekarang menjadi PT KAI, dan Perjan Pegadaian, sekarang Perum Pegadaian. Yang kedua itu badan usaha milik swasta atau BUMS. Ada
didirikan oleh pihak swasta dengan modal sepenuhnya milik swasta, baik perseorangan maupun kerjasama beberapa orang perusahaan swasta dalam menjalankan usahanya dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, firma atau FA, dan perusahaan perseorangan. Contoh badan usaha milik swasta yaitu PT Astra Internasional, PT Panasonic, PT Indofood, dan PT Maspio. Yang terakhir adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Contoh badan usaha koperasi yaitu koperasi simpan pinjam atau KOSIPA, koperasi serba usaha atau KSU, koperasi sekolah, koperasi mahasiswa atau KOPMA, dan koperasi unit desa atau disebut KUD.